paling nakutin dari lo pulang sendirian malam-malam adalah di saat yang lo pikir lo pulangnya sendirian, tapi ternyata lo ditemenin. Dan yang nemenin lo itu bukan orang. Jadi tuh ini ceritanya dari temen gue namanya Rivaldi. Suatu hari tuh temen gue Rivaldi lagi nganterin temennya namanya Arda. Rumahnya Arda tuh di kota wisata Cibubur. Nah waktu itu tuh Valdi nganterin Arda tuh sekitar jam 12-an. Dan Valdi tuh nganterin Arda naik motor, mereka berdua. 12 malam? Iya 12 malam. Nah kalau misalkan lu tahu di kota wisata tuh ada jalan gitu lurus. Nah tapi tuh jalanannya tuh kayak lurus, terus ada belok kiri dikit gitu, karena itu di tengah jalanannya tuh ada pohon. Jadi jalannya tuh agak belok tuh gara-gara ada pohon di tengah jalan itu. Nah pas Valdi nganterin Arda tuh mereka tuh ngelewatin jalan itu untuk rumahnya Arda. Nah di situ Valdi tuh ngomong ke Arda, "Da, jalan ke rumah lu kalau misalnya malam serem juga ya." Itu tuh sebelum mereka ngelewatin si pohon itu tuh. Terus tiba-tiba Arda ngomong, "Gi, lu baru kesini ya pertama kali?" "Iya, kenapa deh emangnya?" "Lu lihat deh tuh, jadi posisinya mereka udah mulai ngedeketin ke pohon itu loh, udah mau ngelewatin." Di situ Arda sambil nunjuk-nunjuk ke pohon gitu kayak, "Lu lihat deh di pohon itu." Kenapa emang banyak tuh yang sering kecelakaan lewatin jalan ini. Pas banget posisi kecelakaannya tuh di pohon itu. Pohonnya tuh tengah jalan banget gitu maksud Chef. Iya jadi tuh iya kayak yang tadi gue bilang, makanya jalannya lurus, kenapa belok dikit ke kiri tuh gara-gara ada pohon itu di tengah jalan. Oke. Nah di situ Valdi ngomong kayak, "Apaan sih dah, nggak usah ditunjuk-tunjuk," gitu kan. Nah intinya udah akhirnya Valdi udah nganterin ada balik. Ya Valdi balik sendiri kan untuk ke rumahnya dia naik motor. Nah pas banget dari arah kompleknya Arda mau keluar tuh ke jalanan, Valdi tuh ngelewatin jalanan itu lagi yang ada pohonnya. Pas lagi ngelewatin itu tuh tiba-tiba yang tadinya motor Valdi gak kenapa-napa, jalannya juga normal-normal aja gitu, tiba-tiba ada bunyi suara kenceng itu kayak, lu tau gak sih suara bunyi ban pecah? Nah iya tiba-tiba tuh ban motor Valdi tuh pecah. Anjrit. Ya mau nggak mau Valdi ya harus berhenti dong Di untuk. pohon itu? Iya pas banget di depan pohon itu. Anjir. Dan di situ Valdi ya mau nggak mau berhenti. Maksudnya kayak matiin motornya, dia standarin ya, dia turun kan untuk ngecek si motornya. Dan pas dia ngecek bener aja sobeknya tuh beneran sobek gede banget Muy. Ya udah dong. Nah di situ akhirnya kan lu tahu gak sih kalau misalnya lu nenteng motor mogok aja kan itu berat kan. Ini plus lagi kan bannya juga pecah kan. Jadi makin berat. Nah pas Valdi mau nenteng gitu kayak udah ngelewatin pohonnya dikit lah, dia ngerasa capek. Ya udah akhirnya dia sempet berhenti untuk duduk, untuk nungguin siapa tahu ada orang sekitar atau gak satpam lah yang ngelewat dan bisa ngebantu untuk ngetowing motornya kan. Iya. Tapi kayak 15 menit dia tungguin gak ada, 20 menit dia tungguin gak ada. Ya karena juga udah jam 12 malam, dia sendiri posisinya dan dia ketakutan, akhirnya ya udah dia mutusin untuk tetap nenteng motornya tuh sendiri jalan. Itu dari pohon itu ke luar sampai ke satpam jauh banget emang. Lumayan jauh sih, gue nggak tahu persis jaraknya berapa, tapi kata Valdi lumayan jauh sih. Oke. Nah di situ pas Valdi lagi nenteng motor, kan lu kalau bisa nenteng motor pasti lu bisa lihat ke kaca spion dong. Iya. Dia lagi nenteng motor, terus dia sesekali ngeliat ke spion. Pas dia lagi lihat ke spion, dia tuh ngeliat ada dari spionnya tuh ada kayak cewek, badannya tuh pendek, tapi rambutnya tuh panjang. Waduh. Dari spion dia di belakang motornya dia. Terus dia sempat berhenti bentar, dia nengok dong buat mastiin. Pas dia nengok nggak ada apa-apa. Ya udahlah, Valdi jalan lagi. Gak lama kemudian, sekitar 2 meter lah dari posisi dia ngeliat lagi ke spion. Pas dia nengok lagi, ada lagi ceweknya Waduh. di belakang dia ngikutin gitu loh Muy jalan. Anjing. Ceweknya pendek ceweknya tuh beneran kayak pendek banget, kayak cuman sepaha orang gitu loh. Pokoknya pas dia lihat tuh dia beneran ketakutan. Di situ dia nurunin spionnya biar dia nggak ngeliat lagi. Intinya dia cuma jalan lurus, gak nengok-nengok lagi ke belakang sambil baca-baca doa. Sampai akhirnya nyampe di depan komplek. Akhirnya dia ketemu satpam.
Ya udahlah, dibantuin sama satpamnya. Akhirnya hari itu berakhir. Valdi nyampe rumah lah. Nah terus kebesokannya tuh Valdi ada latihan ngeband di kampusnya. Valdi itu emang anak band. Valdi tuh selesai ngeband tuh udah malam, sekitar jam 8-9an. Pas dia mau balik, dia tuh ngelihat ada satu temennya cewek yang emang vokalis bandnya juga. Akhirnya Valdi nawarin lah untuk balik bareng. Dan temannya pun mengiyakan kan. Nah akhirnya Valdi udah manasin motor, udah ngasih helm juga nih ke teman ceweknya. Pas Valdi ngomong, yuk balik nih, gue udah siap motor gue, maksudnya udah, kita tinggal cabut gitu. Tiba-tiba temennya langsung ngomong, nggak jadi deh Val, gue balik sendiri aja. Gue naik taksi aja badan gue nggak enak tiba-tiba. Oke. Ya udah, Valdi ngomong, oh ya udah, hati-hati ya balik, gue balik duluan. Ya udah tuh akhirnya Valdi balik sendiri kan, naik motor ke rumahnya. Nah pas Valdi udah sampai rumahnya, Valdi itu nelfon temennya yang tadi, yang vokalis itu. Si cewek ini. Iya, yang harusnya tadi balik bareng Valdi. Di situ Valdi nelfon, Valdi nanya, lu udah nyampe rumah? Terus kata teman ceweknya, udah kok Val, aman. Terus habis itu Valdi nanya, lu sakit kenapa kok tiba-tiba banget? Padahal tadi selama latihan ngeband lu nggak kenapa-napa. Di situ temennya ngomong ke Valdi, sebenarnya Val, gue tuh nggak sakit, gue tuh nggak kenapa-napa. Terus Valdi ngomong, terus tadi kenapa lu nggak mau balik sama gue? Nah di situ temennya ngomong, sebenarnya tuh pas gue mau naik motor lu, gue tuh ngeliat cewek badannya pendek banget, rambutnya panjang, dia beneran kayak nangkel duduk di pundak lu gitu. Makanya gue nggak berani balik sama lu. Jadi dia duduk di atas pundaknya gitu. Iya, mau beneran duduk di atas pundaknya Valdi gitu ceweknya.